Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usnawi Rahayu SPD, Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah, Provinsi Riau. Di sini saya akan membahas mengenai teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Eksplanasi berisi fakta yang menjawab pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana kejadian alam, kejadian sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Pernahkah kalian mendengar atau membaca informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Seperti banjir, angin puting beliung, letusan gunung, pengangguran, demonstrasi, dan pagelaran seni. Keenam contoh ini merupakan fenomena alam, kejadian sosial, dan budaya yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri yaitu memuat informasi berdasarkan fakta, fokus pada hal umum, dan menggunakan istilah ilmiah. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, dilanjutkan dengan urutan sebab akibat, dan diakhiri dengan interpretasi. Untuk lebih memahami lagi mengenai struktur tersebut, silahkan disimak penjelasan di bawah ini. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum berisi latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Struktur yang kedua, urutan sebab akibat. Berisikan tentang detail penjelasan proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang ketiga, interpretasi. Berisi tentang kesimpulan atau tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan yang bersifat umum. Contoh teks eksplanasi. Kemiskinan. Di bagian awal, yaitu pernyataan umum yang berisikan latar belakang, definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Kemiskinan merupakan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, yaitu makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Umumnya, masyarakat miskin biasa tinggal di gubuk, kolong jembatan, dan bantaran kali. Tak jarang masyarakat miskin membangun sendiri tempat tinggal mereka di atas tanah milik negara. Kemiskinan terjadi di seluruh dunia dan banyak negara berkembang yang mempunyai masalah ini, yaitu kemiskinan. Di paragraf 1 ini merupakan struktur teks eksplanasi yang pertama, yaitu pernyataan umum. Berisi definisi dari kemiskinan itu sendiri dan latar belakang dari kemiskinan. Paragraf berikutnya, kemiskinan terjadi karena beberapa faktor.
salah satunya yaitu keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bangkrut, musibah perbudakan, struktur sosial juga menjadi faktor penyebabnya. Struktur sosial dan perilaku menjadi dominasi faktor masalah kemiskinan. Perilaku konsumtif, gengsi, pengeluaran uang yang tidak sesuai dengan pemasukan juga termasuk penyebab masalah kemiskinan. Faktor struktur sosial mengarah kepada masalah turun-temurun, terutama masalah pendidikan orang miskin. Perilaku gengsi, sehingga masyarakat lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Di balik itu, banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Contohnya yaitu menaikkan upah minimum kerja, memperluas lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, dan tempat tinggal dengan harga terjangkau. Hal itu harus didukung dengan perilaku masyarakat yang tidak menghamburkan uang, menghindari gengsi, menabung, dan membantu orang di sekitarnya. Sehingga kerjasama masyarakat dan pemerintah sangat menentukan demi mengatasi kemiskinan. Nah, di paragraf kedua ini merupakan struktur teks eksplanasi yang kedua, yaitu urutan sebab akibat. Di sini dijelaskan penyebab dari kemiskinan itu dan apa akibatnya. Yang ketiga yaitu interpretasi yang berisi kesimpulan atau tanggapan penulis. Seharusnya di Indonesia tidak perlu ada kemiskinan jika kita bisa dan mau menerima serta bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Sifat-sifat buruk seperti yang tersebut di atas harus kita hilangkan. Kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Demikian penjelasan mengenai teks eksplanasi. Sekian dan terima kasih.